Tribuners, saya sekarang berada di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Dan telah bersama saya, panggilannya supaya kelihatan muda karena beliau masih muda, Mas Yoyo Sukawijaya. Betul Mas ya? Betul. Pak. Beliau adalah CEO dari PSIS Semarang sekaligus kader Partai Demokrat dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kita sekarang tidak lagi ngobrolin soal olahraga, tetapi ngobrolin soal politik karena kita akan memasuki tahun politik pemilihan umum di tahun 2024. Mas Yoyo, bisa cerita sedikit Mas. Mas Yoyo sebagai aktivis dari Partai Demokrat, kader Partai Demokrat, melihat potensi elektoral di Jawa Tengah ini gimana Mas? Ya, terima kasih Pak. Jawa Tengah ini potensi elektoralnya sebenarnya sangat luas. Sangat luas. Dengan penduduk yang 30 juta lebih, tapi jumlah pemilihnya sekitar 28 juta. Memang di Jawa Tengah ini bisa sangat bervariatif. Ya, bahkan di sini ada banyak sekali karakter pemilih, mulai dari nasionalis, agamis, ya kan, lalu juga masyarakat umum semuanya itu termasuk milenial kan? Milenial ya. Dan generasi Z. Ya. Nah, ini dan yang generasi Z ini banyak menguasai kota-kota besarnya. Ya. Seperti kota Semarang, Solo, Salatiga, kota Tegal, kota Pekalongan, banyak lagi. Dan di sini fluktuatif. Ya, Jadi memang dominasi ada di partai PDIP, namun di beberapa kota sering berganti kekuasaan. Seperti Semarang dulu Demokrat pernah kita berkuasa, betul. Selama 5 tahun, lalu gantian PDIP. Ya, PKB juga pernah. Dinamis ya Mas ya. Dinamis, sangat dinamis. Mas, kebetulan Partai Demokrat ini kan sudah punya calon presiden, bersama dengan 2 partai lain. Menurut Mas Yoyo, apakah sosok Pak Anies Baswedan ini bisa menjadi sosok yang bisa menghasilkan efek ekor jas buat Partai Demokrat, Mas, di Jawa Tengah terutama? Kalau di Jawa Tengah yang sudah kami rasakan, faktor ekor jas itu ada di kota-kota besar. Kota-kota besar. Untuk daerah pedesaan ada, tapi sangat kecil, masih sangat kecil. Mengingat Pak Anies kan belum melakukan safari politik secara masif di Jawa Tengah sampai ke kabupaten kota. Jadi sampai ke desa-desa pelosok. Yang di Jawa Tengah belum. Tapi kalau yang di Jawa Barat, Jawa Timur, sama saya dengar di beberapa wilayah di luar Jawa, beliau sudah melakukan itu. Mas, untuk di tahun 2024, apakah Mas Yoyo nanti mau nyalon lagi jadi anggota DPR, Mas? Insya Allah saya mencalonkan diri lagi jadi anggota DPR dari Dapil 1. Dapil 1 Jawa Tengah, Mas ya. Mas, karakteristik dari pemilih Jawa Tengah itu kalau menurut Mas Yoyo gimana? Jawa Tengah itu agak sulit Pak, agak sulit. Dan saya memang alhamdulillah saya masuk di politik dari tahun 2009. Dulu saya mencalonkan diri dari anggota DPRD provinsi dulu ya, 2 kali. Lalu habis itu ke DPR RI 2019 dan ini 2024 DPR RI kembali. Saya itu memiliki pemilih loyalis. Loyalis. Saya memiliki pemilih loyalis, dari struktur semuanya juga ada. Nah, kalau yang anggota dewan, calon anggota dewan yang belum memiliki pemilih loyalis itu agak sulit kalau di Jawa Tengah. Karena di sini sudah sangat mengakar, tadi milenialnya ada. Jadi memang kita harus lebih lengkap strukturnya, masif hingga ke akar rumput. Mas, satu pertanyaan pamungkas saya. Mas yakin nggak pemilu 2024 nanti kita akan riang gembira, nggak ribut-ribut dan mulus, yakin nggak Mas? Ya, namanya kompetisi namanya kompetisi dimanapun pasti, apalagi kalau yang kalah ada yang menang, pasti ada yang nggak suka, ada yang suka begitu. Tapi sekarang inilah tugas pemerintah, bagaimana bisa meminimalisir efek tadi itu, efek negatifnya. Jangan sampai setelah pemilu malah jadi ada kayak dulu cebong kampret. Ini tambah lagi cebong kampret apa kambing apalah itu. Janganlah. Udahlah, setelah kompetisi, setelah pemilu ya sudah. Balik normal aja. Balik normal lagi. Karena kita pun semua warga negara Indonesia itu setelah pemilu ya sudah. Begitu. Bahkan warga sudah ya sudah, jangan dikotak-kotakkan terus. Nanti nggak maju-maju bangsa Indonesia. Itulah harapan dari Mas Yoyo, kader Partai Demokrat di Jawa Tengah.
Pemilu ya pemilu, setelah itu normal kembali Mas Normal Yoyo. kembali. Itu harapan yang luar biasa. Terima kasih Mas Yoyo. Nggih. Moga sukses Terima kasih Pak. sebagai doanya. calon anggota Dewan untuk pemilu tahun 2024. Terima kasih. Saya Feby Mahendra Putra, pamit, nanti kita akan bertemu dengan tokoh di Jawa Tengah yang lainnya.